Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Aula Dialog tetap di channel AMTV. Masih bersama Pak Andri Arianto. Ini tadi ngomong-ngomong tentang kebijakan baru atau regulasi yang baru mengenai SIKM. Orang Madura masuk ke Surabaya SIKM, orang Surabaya masuk ke Madura SIKM. Tadi Pak Andri mengatakan bahwasanya adanya SIKM ini malah nanti memunculkan persoalan baru. Mungkin ada beberapa identifikasi masalah Pak, selain ada percaloan atau yang lain Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, baru 1 hari dilaksanakannya SIKM itu di beberapa media yang disiarkan dan dilaporkan, itu banyak masyarakat tanda kutip merasa ribet untuk mendapatkan SIKM tersebut. Ini yang waduh, ini jadi masalah baru kalau masyarakat menganggap bahwa SIKM itu menjadi ribet, semakin ribet. Yang kedua adalah SIKM ini berlaku, saya kurang tahu ini berlaku berapa hari itu. Saya khawatir masa berlakunya panjang. Masa berlakunya misal 1 minggu. Wah, ini yang malah membahayakan kalau masa berlakunya 1 minggu. Bisa Kalau dipakai untuk saya keliling-keliling pastikan kan malahan. berlaku untuk iya, untuk 3 hari. Pertimbangan SIKM itu diasumsikan itu kan lebih mempermudah untuk tidak terjadi penumpukan di titik sekat, sehingga titik sekatnya dianggap menghasilkan kerumunan kemudian ditiadakan sekarang. Nah, kemudian ini saya kira masyarakat banyak yang belum tahu ya, bahwa layanan SIKM itu terlalu singkat, yakni kurang lebihnya 3 jam. Jadi dibuka pukul 9, selesai pukul 12 dan berlaku 1 minggu. Ya ini siapa yang akan memantau SIKM? Maksudnya ini bisa nggak jadi pantauan bersama bahwa SIKM itu sesuai prokes? Dan yang ketiga tentunya saya khawatir jangan-jangan orang untuk mendapatkan SIKM itu memunculkan tanda kutip percaloan. Oke. Nah itu yang dan siapa yang karena kita kan tidak berasumsi bahwa kita tidak boleh keluar masuk, membatasi keluar masuk ke Surabaya itu kan tidak berasumsi mempersulit. Kita kan berasumsinya prokes, protokol kesehatan. Yang dicapai tentunya adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oke, ketika ada masyarakat yang mengatakan bahwasanya prokes malah ini mempersulit, apakah setuju kita sebagai akademisi atau pengamat, Pak? Ini tidak bisa tidak. Ini keniscayaan bahwa kita diharapkan memang kita tidak melakukan yang hingga mengurangi kegiatan hingga lintas batas kota misalnya. Kita kan pemerintah secara nasional juga berharapkan posisi pekerjaan itu WFH, bekerja dari rumah, work from home. Lebih-lebih sekarang munculnya varian-varian baru pandemi COVID. Nah ini kan yang kita harus meyakinkan kepada masyarakat, itu tugas bersama termasuk saya, bahwa kita ini mau putus pandemi atau tidak sih? Kalau nggak mau putus pandemi, seperti di pendidikan itu dirancang awal bulan Juli kalau nggak salah sudah melakukan tatap muka. Jadi sudah ada kelas meskipun hybrid. Ya, tatap muka meskipun jamnya agak dibatasi, kemudian ya hybrid dan seterusnya. Ya akhirnya kan dibatalkan ini. Ya. Maksud saya keegoisan ini kan harus kita redam
bersama. Ini kepentingannya kan tidak hanya orang dewasa, ini juga terkait dengan pendidikan anak-anak dan seterusnya itu. Baik. Jadi ya yang menjadi menurut saya terakhir adalah yang kita kejar itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi kita tidak membuat aturan yang justru aturan itu tidak sejalan dengan protokol kesehatan. Bikin aturan yang malah memunculkan melawan protokol kesehatan. Saya khawatirnya di situ. Barangkali malah memunculkan percaloan, terus kemudian surat itu berlaku panjang, itu sudah nggak mungkin lagi. Itu yang jangan itu. Pokoknya semua kebijakan itu harus merujuk atau mencapai tujuan untuk kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi pemerintah itu kebijakannya satu harus tepat, dua cepat, dan ketiga diterima oleh masyarakat. Apakah perlu, kalau Pak? Pemerintah merasa sudah tepat, ya nggak apa-apa. Apakah perlu, Pak, untuk meredam ini pemerintah melakukan lockdown? Apakah itu efektif? Lockdown selama 2 minggu Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo. Kalau dari analisa pemerintah itu sangat tepat, ya silahkan, tidak ada masalah. Syaratnya kan itu diterima nggak oleh masyarakat. Nah, bagaimana melihat penerimaan masyarakat? Kalau tidak mau kan harus melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan itu. Siap. Mungkin itu saja Pak Andri dari kami. Terima kasih banyak atas luangan waktunya. Mungkin kita bisa bertemu kembali di studio mungkin Pak ya. Kita bisa ngomong tidak lewat conference kayak gini lagi. Pemirsa, itulah tadi dialog kami dengan Pak Andri. Beliau adalah pakar kebijakan publik dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan berakhirnya dialog ini, maka berakhir pula program Aula Dialog pada sore hari ini. Saya Alaika Muhammad mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.